Apakah kita sudah on the track? Ya, kita jalankan semua. Memang tantangannya cukup besar tadi. Kalau kita mau nangkap ya di tengah laut tuh ombaknya kayak gitu. Kita pernah melakukan satu operasi di Laut Selatan Sumatera bersama teman-teman bea cukai. Kapal kita tuh diantem buritannya, jebol, 3 hari anggota kita kampul lah itu di tengah laut itu. Untung harusnya nggak ke Andaman sana. Kalau Anda sekali ke Andaman nggak tahu itu. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Berjuang untuk menyelamatkan bangsa ini. Ketika itu saya dilaporin, Pak, ada anggota kita sakit, Pak. Wah, kita sudah stres tuh. Apa kena tembak atau kena ini? Ternyata karena 3 hari di lapangan itu susah. Buang air udah nggak bisa karena buritannya jebol, tempat mandinya jebol. Jadi mandinya di laut, mohon maaf nih, buang airnya juga di laut. Begitulah pengorbanan teman-teman kita itu kalau melaksanakan. Ini bukan hanya dari polisi dan teman-teman bea cukai juga seperti itu. Nah, kita harus tetap optimis untuk bisa memberantas ini. Kemudian selama mudik, ya tentu selama mudik kita tetap yang melaksanakan tugas fokus pada mudik, teman-teman dari Baharkam, dari lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan mudik, membuat lancar arus lalu lintas, tetapi dari kami tetap akan bekerja. Kita juga akan tetap bekerja. Kita tetap akan berusaha untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Dan ini kan ada beberapa yang kita ungkap ini kan sebenarnya salah satunya akan dipakai untuk nanti setelah Lebaran. Nah ini sudah kita potong dulu di sini. Nah, itulah langkah-langkah yang kita lakukan. Dan kita juga akan terus melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum selama bulan Ramadan ini juga. Itu yang Mas Ilham ya. Ya. Kemudian dari Mbak Yona, ini kan proses TPPU nanti akan berlangsung, kan dipilih diambil, kemudian kita tracing dulu asetnya, kita ambil yang terkait dengan kejahatannya. Dari beberapa kasus yang pernah kita lakukan tindak pidana TPPU, macam-macam bentuknya, ada yang kita bisa sita mobil, ada kapal dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada juga hotel, ada rumah. Ini yang kita pasti akan sita nanti ya. Kita akan tracing lagi, kita kerjasama dengan teman-teman kita juga di PPATK dan juga dari lembaga-lembaga terkait. Itu nanti untuk kita TPPU kan. Jadi semua hasil kejahatan, hasil penjualan narkoba ini yang berasal dari penjualan narkoba, ya kita lacak, kita tracing, ketika ketemu ya kita ambil, kita sita. Nanti kita serahkan di pengadilan untuk disidang. Terkait tadi, kita sudah usulkan juga ada satu tempat di Kalimantan, hotel Kalimantan yang kita usulkan untuk kita Hotel apa? Armani kan? Hotel Armani yang hasil TPPU yang lalu kita usulkan untuk bisa menjadi tempat rehabilitasi. Tidak apa-apa juga. Tapi semua itu nanti tergantung keputusan dari pengadilan. Karena kita hanya mengantarkan barang-barang ini tahap 1, tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangkanya. Nah, nanti dalam sidang diputuskan seperti apa. Tapi saya yakin bahwa barang-barang ini ya hasilnya akan disita oleh negara, dirampas untuk negara. Nah, kalau yang ini harus dibuang ini, yang di depan kita. Yang sudah dalam bentuk aset, disita, dirampas, uangnya untuk negara, bisa dipakai untuk membantu program pemerintah. Yang kalau di depan kita ini, ya ini harus dibuang, harus dimusnahkan. Jangan sampai nanti bawa penyakit yang ini. Tuh, ya Mbak Yona ya, kasih. Mas Taufik, ya ini kok masalah WNA, ya memang dari dulu kan ada juga, tapi kebetulan pada beberapa waktu yang lalu ada beberapa WNA yang langsung membawa. Ada 4 WNA Malaysia yang langsung membawa dari Malaysia. Mulai dari bawa sendiri, akhirnya kita tangkap. Ada juga kurir warga negara lain yang datang di Bali, ada di Jakarta, yang Malaysia kita tangkapnya di Sumatera. Jadi berbeda-beda. Tujuannya memang ada yang nyambi jadi turis, tapi ada juga yang memang datang ke sini untuk menjadi bagian dari sindikat. Nah ini harus kita berantas. Nah, antisipasi kita tentu kita bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan imigrasi, dengan lapas. Alhamdulillah koordinasi kementerian lembaga saat ini sudah sangat baik. Kami kalau minta data ke imigrasi, minta data ke lapas juga dengan cepat. Kalau minta data dari bea cukai apalagi sudah cepat sekali. Ini kolaborasi seperti inilah yang kita butuhkan untuk bersama-sama. Nggak akan bisa kita selesaikan sendiri. Tidak penting siapa yang hebat.
Yang penting adalah Indonesia bebas narkoba. Dan itu melalui usaha bersama. Ya. Itu. Makasih Mas Taufik ya. Dari BSI tadi ada yang baik, terima kasih menjawab pertanyaan Mbak Yona dari Metro TV. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim bahwa Indonesia ini nomor 2 terpanjang di dunia setelah Kanada. Artinya apa? Bahwa memang kita tidak mudah untuk menjaga perbatasan yang sedemikian banyak, utamanya perbatasan dari pantai timur Sumatera dan pantai barat Sumatera. Itu sepanjang titik, ya sepanjang titik pantai itu adalah landing spot. Jadi tidak hanya bicara masalah pelabuhan resmi, pelabuhan tidak resmi, tetapi setiap titik, bahkan rawa pun dijadikan tempat untuk mendaratnya pembawaan narkotika ini. Nah, bagaimana strategi kita? Tentunya kita adalah melakukan kerjasama yang sangat-sangat erat, yang sangat kuat, yang selama ini sudah kita laksanakan dengan aparat penegak hukum, utamanya dengan teman-teman kepolisian di level pusat maupun di daerah, dan juga dengan BNN, dan juga dengan bahkan di perbatasan kami juga memperkuat pengawasan kita bersama-sama dengan aparat TNI sebagai penjaga perbatasan. Kemudian juga di bandara juga sama, Bandara Cengkareng misalnya, itu adalah ada sekitar 28.000 orang satu hari yang masuk gitu. Pengawasan ini tidak mudah gitu. Dan kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan satu persatu, sehingga kita sangat mengedepankan risk analysis di dalam melakukan pekerjaan kita. Jadi kita melakukan risk assessment terhadap seluruh data penumpang yang ada, kemudian kita melakukan targeting. Dan kemudian demikian juga halnya dengan barang-barang kiriman yang melalui jasa pos ya. Jasa pos juga kami setiap hari melototin data-data yang masuk melalui barang-barang kiriman tersebut. Kita analisis bagaimana siapa, dari mana, dan untuk kemana barangnya, apa kita lakukan analisis dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan kapal ya, kapal-kapal yang berasal dari izin dari Malaysia maupun dari Singapura, juga kita melakukan analisis yang mendalam terhadap kapal-kapal tersebut. Kemudian selain kerjasama dengan APH yang ada, kita juga bekerjasama juga dengan counterpart kita di luar negeri. Kita mempunyai kerjasama yang sangat erat dengan teman-teman kita sesama custom yang ada di Thailand maupun yang ada di Malaysia dan juga Singapura, bahkan juga dengan beberapa negara lain yang dimana merupakan sumber narkotika ya. Demikian Mbak, terima kasih.